Bab 3181, jauh lebih rendah dariku. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di bawah selubung hawa dingin yang ekstrim, aura yang keluar dari tubuh Han Miaoyi anjlok. Dia menatap lurus ke arah Fang Yu, tubuhnya tidak bergerak. Perlahan-lahan, napasnya semakin pelan. Selama proses ini, pancaran pupil di mata Han Miaoyi terus berubah. Terkadang ada cahaya keemasan, dan terkadang ada cahaya merah darah. Fang Yu tahu bahwa ini disebabkan oleh kesadaran ilahi dan iblis Han Miaoyi yang terus-menerus bersaing untuk mendominasi tubuh ini. Bukankah itu tubuh Dewa Iblis? Dilihat dari tubuh Dewa Iblis yang digabungkan oleh Master Pavilion Zixin, kedua kesadaran ini pada akhirnya akan bergabung menjadi satu, dan pada saat yang sama mendominasi tubuh. Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Kamu bilang ini final, sekarang tidak ada di mana-mana. Selain itu, pernyataan fusimu sepenuhnya salah. Seperti yang aku katakan sebelumnya, dua kesadaran dewa dan iblis sebenarnya berlawanan, selalu berlawanan, ketika mereka mendominasi tubuh di pada saat yang sama, itu berarti perlawanan ini telah mencapai puncaknya. Pada akhirnya, mereka akan lepas kendali dan menuju kehancuran. Suara Li Huoyu terdengar, apa yang kamu lihat sekarang, masih kesadaran ilahi. Setelah kebangkitan pertama, situasi persaingan dengan kesadaran iblis untuk dominasi tubuh baru saja dimulai. Situasi terakhir akan menjadi lebih sering. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sangat menakjubkan, menatap Han Miaoyi di depannya. Seiring berjalannya waktu, di bawah selubung cuaca yang sangat dingin, frekuensi sinar merah keemasan yang bergantian di pupil Han Miaoyi menjadi semakin rendah. Waktu munculnya tenda merah semakin pendek. Pada akhirnya, tidak ada perubahan lagi. Pupil mata Han Miaoyi bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Dia telah ditekan olehku, kamu bisa melepaskan kendalimu atasku. Saat ini, Han Miaoyi berbicara dengan nada datar. Fang Yu melirik ke atas dan ke bawah tubuh Han Miaoyi, menghilangkan rasa dingin yang luar biasa. Temperamen Han Miaoyi saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pupil kembarnya bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, membuat temperamennya mulia, dengan arogansi yang tinggi dan dingin yang tidak dapat dinajiskan. Setelah rasa dingin yang ekstrim mereda, dia menundukkan kepalanya dan menggerakkan anggota tubuhnya sedikit. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Tidak terlalu banyak gejolak emosi di matanya. Namun, ini bukan hanya ketidakpedulian. Terima kasih, Saudara Fang. Han Miaoyi membungkuk dengan lembut dan memberi hormat. Fang Yu tidak bereaksi terhadap perubahan alamat untuk sementara waktu. Apakah kamu, Han Miaoyi? Fang Yu memandang Han Miaoyi dan bertanya dengan ragu. Petik 2 titik. Ya, Han Miaoyi mengangkat kepalanya dan mengangguk. Saya tahu apa yang terjadi sebelumnya. Namun, saya benar-benar berbeda dari iblis Han Miaoyi. Saudara Fang, jangan khawatir, saya tahu kekhasan fisik saya tidak akan melarikan diri, dan saya tidak ingin melarikan diri. Bahkan jika aku lari, aku tidak tahu harus pergi kemana. Daripada melarikan diri, aku ingin tetap di sisimu dan belajar dari kekuatanmu. Han Miaoyi berbicara dengan sangat damai, dan ekspresinya sangat tenang. Han Miaoyi sekarang merasa lega, baik dalam temperamennya maupun cara dia berbicara. Ini memang kebalikan dari sifat iblis Han Miaoyi sebelumnya. Hanya saja Fang Yu sudah lama berhubungan dengan sifat iblis Han Miaoyi. Dapat dikatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan cara sifat iblis Han Miaoyi berbicara. Sekarang dia sedikit tidak nyaman. Saudara Fang, saya akan membuktikan bahwa setan Han Miaoyi jauh lebih rendah dari saya. Saat ini, Han Miaoyi berjalan ke tubuh Fang Yu, sangat dekat, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan serius. Fang Yu mundur selangkah dan mengangguk, kamu memang terlihat lebih bisa diandalkan. Bisakah kamu menerimaku? Han Miaoyi melangkah maju, menatap lurus ke mata Fang Yu, dan bertanya lagi. Tentu saja, selama kamu tidak menimbulkan masalah. Jawab Fang Yu. Itu bagus. Han Miaoyi tersenyum tipis. Keno terlihat terkejut saat melihat reruntuhan tersebut. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Maaf, ada yang salah dengan teknik kultivasinya. Dia baru saja kehilangan kendali dan menghancurkan rumahmu, kata Fang Yu meminta maaf. Maaf, Putri Keno. Han Miaoyi membungkuk untuk meminta maaf. Tidak perlu minta maaf, aku tidak apa-apa, kata Keno buru-buru.
Pada saat yang sama, dia menatap mata Han Miaoyi dengan sedikit kebingungan. Dia merasa Han Miaoyi saat ini berbeda dari sebelumnya. Pekerjaan perbaikan di sini diserahkan padamu. Aku harus pergi ke penjara iblis kuno, untuk menginterogasi awan kejut virtual. Fang Yu berkata pada Jinwo. Ya, Keno mengangguk. Fang Yu melihat kedua penjaga penjara di belakang, dan berkata, Void Shocking Cloud, haruskah kamu sudah menyapamu? Kedua penjaga penjara masih tidak menjawab, namun salah satu penjaga penjara segera mengaktifkan senjata ajaib dan membuka portal. Wah, Fang Yu dan dua utusan penjara memasuki portal bersama-sama dan menghilang di tempatnya. Melihat Fang Yu pergi, Jinwo melihat sekeliling yang berantakan lagi. Kemudian, pandangannya beralih ke Han Miaoyi yang ada di depannya. Han Miaoyi tersenyum lembut dan berkata, Sister Jinwo, izinkan saya membantu Anda membangun kembali rumah besar ini. Petik 2. Baiklah, Saudari Miaoyi. Keno menjawab dengan bingung. Ini sangat berbeda. Dia merasa Han Miaoyi saat ini, benar-benar berbeda dari Han Miaoyi sebelumnya melalui saluran teleportasi. Fang Yu sekali lagi datang ke penjara iblis kuno. Di bawah bimbingan dua penjaga penjara, dia sampai di sel terpisah. Mendorong pintu dan berjalan masuk, saya melihat awan kejut virtual dipaku ke dinding dengan paku. Awan kejutan virtual saat ini berlumuran darah, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh, yang sangat mengerikan. Fang Yu menoleh dan menatap dua penjaga penjara di belakangnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa menghadapi seorang pangeran, semuanya dimulai dengan begitu kejam. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan dua sipir penjara yang hebat akan memberikan sedikit wajah kepada pangeran. Bagaimanapun, ini adalah anggota keluarga kerajaan dan keturunan Kaisar Iblis kuno. Namun, dia jelas terlalu khawatir. Sepertinya keempat utusan penjara ini memang semacam boneka. Mereka tidak memiliki pemikiran otonom dan hanya menuruti perintah, jika tidak, mereka tidak akan begitu kejam terhadap seorang pangeran. Fang Yu berkata dalam hatinya. Fang Yu berjalan di depan Su Zhenyun. Su Zhenyun tidak sadarkan diri, dan mengangkat kepalanya ketika mendengar suara langkah kaki. Melihat Fang Yu berdiri di depannya, dia muntah darah dengan hanya ketakutan di matanya. Dia memohon dengan susah payah, lepaskan, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar. Di bawah tekanan kuat dari penjara monster kuno, keberanian, martabatnya, segala sesuatu selain kehidupan dihancurkan. Dia hanya ingin bertahan hidup. Kamu punya kesempatan untuk bertahan hidup. Fang Yu berkata dengan ringan, premisnya adalah menjawab semua pertanyaanku dengan jujur. Mendengar kata-kata ini, kilatan cahaya melintas di mata Su Zhenyun. Tentu saja, saya akan memverifikasi semua jawaban Anda. Begitu saya mengetahui bahwa Anda berbohong, saya akan membuat Anda lebih buruk daripada mati. Nada suara Fang Yu berubah dingin dan berkata, kamu tidak ingin meninggalkan penjara iblis kuno. Aku tidak bisa berbohong. Selama aku bisa bertahan, aku bisa mengatakan apa saja. Su Zhenyun mengertakkan gigi. Pertanyaan pertama, apakah Nan Yuan dan Lu Chen, seperti Anda, telah berlindung di halaman suci? Fang Yu bertanya dengan tangan di punggung. Su Zhenyun tidak ragu-ragu dan menjawab, terengah-engah, ya, kami memiliki hubungan yang sangat baik, hampir pada saat yang sama kami mencapai hubungan kerja sama dengan pengadilan suci. Ratu, di mana Tai Si Yuan? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Mereka berdua, saya tidak tahu. Mereka tidak mungkin bekerja sama dengan pengadilan suci. Su Zhenyun menjawab, sejauh yang saya tahu, kami telah mencapai hubungan kerja sama dengan pengadilan suci. Kebanyakan dari mereka adalah anggota garis keturunan subsilsilah kami. Mendengar ini, hati Fang Yu sedikit bergerak. Ini mirip dengan apa yang dia pikirkan. Tujuan dari infiltrasi pengadilan suci adalah apa yang disebut sebagai anggota subgaris keturunan dari keluarga kerajaan monster kuno. Perwakilan yang menghubungimu di pengadilan suci, apakah itu disebut Sun Zun? Fang Yu bertanya. Petik 2. Ya, Su Zhenyun memandang Fang Yu dengan takjub. Sepertinya Fang Yu sudah menguasai banyak informasi. Kamu bilang kamu sudah mencapai kerjasama dengan pengadilan suci, kerjasama macam apa itu? Manfaat apa yang diberikan pengadilan suci padamu? Fang Yu bertanya, sumber daya budidaya, berbagai latihan. Dengan bantuan Akademi Suci, sebagian besar anggota garis keturunan subgaris kami telah berkembang pesat,
dan bahkan dapat dibandingkan dengan anggota garis keturunan garis utama. Su Zenyun tersentak dan dengan cepat menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa menceritakan rahasia ini mungkin menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan bagi saudara-saudari di luar. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Dia tidak ingin disiksa lagi, dia tidak ingin mati. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa mengkhianati saudara-saudari itu. Sumber daya budidaya, apakah Anda tidak memiliki cukup sumber daya budidaya sebagai keluarga kerajaan? Fang Yu menyipitkan mata, petik 2. Mendengar kata-kata ini, Su Zenyun mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata, dibandingkan dengan anggota jalur utama, sumber daya budidaya kita sangat kecil. Setelah garis keturunan, bahkan iblis itu raja, mereka semua mengedipkan mata pada anggota garis keturunan kita. Sumber daya pelatihan terbaik cenderung berasal dari anggota garis keturunan utama, kita hanya dapat mengambil apa yang tidak mereka inginkan. Tetapi setelahnya bekerja sama dengan pengadilan suci, semua ini tidak ada lagi. Kami menerima sumber daya pelatihan yang setidaknya setara dengan anggota garis keturunan utama. Sejak itu, garis keturunan sub-garis kami secara bertahap menjadi lebih kuat. Bisa mendominasi dengan mereka, bersaing dengan garis keturunan. Saat Su Zenyun berbicara, nadanya menjadi sangat bersemangat, dan dia bahkan melupakan situasinya sendiri. Fang Yu sedikit mengernyit. Kedengarannya, anggota sub-garis keturunan dalam keluarga kerajaan iblis kuno memang sangat menyedihkan. Mereka semua adalah keturunan Kaisar Iblis kuno, tetapi mereka hanya ahli waris yang dilahirkan oleh Kaisar Xiao Yue. Mereka diklasifikasikan sebagai keturunan inferior oleh Kaisar Iblis kuno, dan bahkan hal paling mendasar seperti sumber daya budidaya pun dirampas. Tak heran jika anggota silsilah sub-silsilah akan memilih berlindung di tempat suci. Hanya saja Fang Yu tidak peduli dengan pertarungan di dalam keluarga kerajaan monster kuno. Dia hanya peduli pada tempat suci. Apakah kamu tahu, siapa Lin Daochen? Fang Yu menyipitkan mata, matanya penuh inspirasi, dan menanyakan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Lin Daochen. Su Zenyun terdiam, dan jantungnya bergetar hebat. Awalnya, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Lin Daochen. Tapi baru-baru ini, dia tahu segalanya. Masalah Lin Daochen secara langsung melibatkan rahasia halaman suci. Saat ini, Su Zenyun terdiam. Dia sedikit takut untuk mengatakannya. Dia tidak tahu apakah pengadilan suci mendengarkan apa yang dia katakan dalam bentuk tertentu. Bagaimanapun, semua hal yang dia bicarakan dengan Nan Yuan dan Lu Chen di istana Xiao Yue sebelumnya semuanya diketahui oleh inspektur. Dia takut setelah berbicara, dia akan dilenyapkan oleh pengadilan suci dengan cara tertentu. Fang Yu ada di depanmu. Rahasia halaman suci sebenarnya berhubungan dengan Fang Yu. Jika dia berbicara, itu sama dengan memberitahu Fang Yu tentang kelemahan tempat suci. Jawab pertanyaanku. Fang Yu tiba-tiba meningkatkan nadanya dan berteriak dingin. Su Zenyun mengguncang seluruh tubuhnya dan sadar kembali. Melihat reaksi seperti ini, Fang Yu tahu, awan imajiner ini pasti memiliki beberapa petunjuk. Sangat mungkin, petunjuknya masih sangat penting. Su Zenyun, aku sudah memberitahumu sebelumnya, hanya jika kamu menjawab semua pertanyaanku dengan jujur, kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Fang Yuhan berkata, sekarang, kamu tidak perlu memikirkan hal lain, kamu hanya perlu tahu. Jika kamu tidak membicarakannya sekarang, tidak ada hal lain yang penting bagimu. Karena aku akan segera membunuhmu. Kata-kata ini mengandung niat membunuh yang mengerikan. Awan kejut virtual hanya terasa dingin seluruhnya, seperti jatuh ke dalam gua es. Sangat tidak nyaman ditindas oleh paksaan di penjara iblis kuno. Sekarang, pukulan berat lainnya. Dia tidak tahan lagi dan berteriak, aku bilang, aku sudah bilang semuanya. Jangan bunuh aku, katakan baik-baik. Fang Yu kemudian mengembalikan aura pembunuhnya. Lin, tentang Lin Daochen. Aku baru tahu itu tidak butuh waktu lama. Su Zenyun mengangkat kepalanya, menggelengkan mulutnya. Setelah setengah jam, Fang Yu meninggalkan sel. Di belakang, terdengar jeritan seperti membunuh babi dari awan khayalan. Kamu bilang, aku boleh pergi dari sini selama aku menjawab pertanyaanmu. Lepaskan aku, jeritan Su Zenyun bergema di dalam sel. Aku baru saja bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak ingin menjamin kamu akan pergi dari sini. Fang Yu berkata, tentu saja,
Aku tidak mengatakan untuk tidak melepaskanmu, tetapi kamu masih memiliki peran untuk dimainkan, jangan khawatir. Tetap pada kalimat ini, Fang Yu keluar dari sel. Matanya sangat dingin, dan ada cahaya merah samar di pupilnya. Dari mulut Su Zhengyun, dia mengetahui petunjuk yang sangat penting. Kunci, Su Zhengyun berkata, kakak senior telah dikendalikan oleh pengadilan suci, tetapi dia mungkin masih hidup saat ini. Halaman suci ingin menemukan kunci dari tubuh saudaranya. Dan di dalam kunci itu, keberadaan yang sangat menakutkan di penjara. Setelah dilepaskan, itu akan memberikan pukulan besar bagi tempat suci. Oleh karena itu, pengadilan suci ingin mengambil kembali kuncinya. Namun, mereka tidak ditemukan pada kakak senior, dan kakak senior tidak akan pernah mengungkapkan keberadaan kunci tersebut. Pada saat ini, Fang Yu datang ke dunia iblis dan memasuki halaman suci. Mereka mengira Fang Yu, sebagai saudara muda Lin Daochen, mungkin mengetahui keberadaan kunci itu. Oleh karena itu, inspektur meminta Su Zhengyun, anggota keluarga kerajaan yang disusupi, untuk menemukan cara mendapatkan petunjuk tentang kunci dari Fang Yu, agar berhasil, dan menyerahkannya ke halaman suci. Selama proses ini, Fang Yu tidak boleh mengetahui fungsi sebenarnya dari kunci ini. Informasi ini mengejutkan hati Fang Yu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah petunjuk terpenting yang dia dapatkan setelah dia datang ke dunia iblis. Melalui petunjuk ini, dia dapat mengetahui bahwa kakak senior telah dikendalikan oleh halaman suci. Selain itu, tujuan dari tempat suci, bukanlah saudaranya sendiri, tapi yang disebut gembok. Apa itu? Fang Yu dengan cepat memikirkan potongan tembaga aneh itu. Potongan tembaga yang dia dapatkan dari Suyuan Realm, kios kecil milik seorang wanita tua. Di lembaran tembaga, Fang Yu menukar wasiat para seniornya. Dan saudara laki-laki itu memintanya untuk memecahkan rahasia di lembaran tembaga itu secepat mungkin. Sebelum meninggalkan alam Suyuan, Fang Yu sebenarnya hampir membuka rahasia di lembaran tembaga. Di dalam potongan tembaga, ada kerangka aneh yang tertutup. Fang Yu sudah hampir membuka kuncinya. Selama pikirannya bergerak, dia bisa membuka rantai yang mengunci kerangka itu. Tetapi pada saat yang paling kritis, intuisinya membuatnya berdiri tegak, katakan padanya bahwa dia tidak bisa melepaskan ikatannya. Jadi Fang Yu menghentikan perilakunya dan menyingkirkan potongan tembaga itu. Setelah itu, saya tidak pernah belajar tembaga. Sampai saat ini, dia tidak mengetahui identitas kerangka yang terkunci di lembaran tembaga. Di saat yang sama dia tidak tahu kenapa, ketika dia hendak melepaskan rantai itu, tubuhnya tiba-tiba bereaksi begitu keras. Itu adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Zhengyun, dia menghubungkan kunci yang disebutkan di halaman suci dengan sepotong tembaga. Kunci itu, mungkinkah itu potongan tembaga yang ditinggalkan oleh saudaranya? Tempat suci ingin mendapatkan kembali potongan tembaga itu, tetapi dia tidak ingin Fang Yu membuka kunci barang-barang yang terkunci di lembaran tembaga itu, karena hal itu akan menyebabkan pukulan telak bagi tempat suci. Namun, keinginan kakak senior pada awalnya cenderung membiarkan Fang Yu melepaskan rantai yang mengunci tulang di lembaran tembaga. Namun, intuisi Fang Yu sendiri mencegahnya membuka kunci. Situasi di sini, jelas sangat rumit. Apa masalahnya kunci yang ditemukan di pelataran suci sebenarnya adalah kunci pada potongan tembaga itu? Ini pada dasarnya sudah pasti. Masalahnya sekarang adalah pihak Sanctuary mengatakan bahwa keberadaan yang terjebak oleh gembok, jika dilepaskan akan menimbulkan pukulan yang sangat besar bagi Sanctuary. Mungkinkah keberadaan itu adalah musuh pengadilan suci? Jadi, siapakah itu? Kenapa dikunci di tempat itu? Selain itu, ada pertanyaan kunci lainnya, mengapa Akademi Suci berpikir bahwa Lin Daochen dan Fang Yu mampu membuka rantai? Jika keberadaan dalam rantai adalah musuh bebuyutan tempat suci, maka tempat suci kemungkinan besar akan menjebak musuh bebuyutan ini. Tapi potongan tembaga itu, kenapa jatuh ke tangan Lin Daochen? Juga, ketika Fang Yu ingin membuka rantainya, intuisi apa yang jelas? Intuisi memberitahunya bahwa dia tidak bisa melepaskan rantainya. Ini menunjukkan, setelah keberadaan yang terkunci di lembaran tembaga dilepaskan, itu jelas bukan hal yang baik baginya, dan bahkan mungkin menjadi hal yang sangat buruk. Mata Fang Yu berkedip, berdiri di depan pintu sel, melamun. Selain petunjuk tentang gembok tersebut, petunjuk lainnya adalah keberadaan sang kakak. Dikendalikan oleh pengadilan suci. Di mana tepatnya itu?
Fang Yu masih belum tahu. Selanjutnya, dia harus menemukan cara untuk menemukan Master Tour itu. Hanya ketika Anda menemukan patroli, Anda dapat memiliki kesempatan untuk mengetahui keberadaan saudara tersebut saat ini, dan kemudian Anda dapat diselamatkan. Pengadilan Suci. Fang Yu menyipitkan mata dan berjalan ke depan. Kemudian, dia meninggalkan penjara iblis kuno. Istana Xiao Yue. Kaisar Xiao Yue duduk di kursi tinggi di belakang, membaca perintah rahasia yang baru saja dikirimkan Tai Siyuan. Setelah membacanya, dia mengeluarkan nafas yang sangat dingin. Ibu, apa yang terjadi? Lu Chen duduk di sisi kiri aula utama, merasakan perubahan nafas ratu, wajahnya berubah dan segera bangkit dan bertanya. Nan Yuan duduk di seberangnya, matanya terpejam. Namun saat ini, dia juga membuka matanya dan menatap ratu. Fang Yu menyerang Zhen Yun. Permaisuri Xiao Yue berkata, nadanya sedingin-dinginnya jurang. Apa? Wajah Lu Chen berubah drastis, lalu berkata dengan marah, dia berani. Dia benar-benar berani melakukan ini. Ibu, saudara laki-laki Zhen Yun, bagaimana situasi saat ini? Nan Yuan bertanya dengan wajah muram. Permaisuri Xiao Yue melihat posisi Nan Yuan dan menjawab, dikatakan bahwa Fang Yu dibawa ke penjara iblis kuno. Penjara setan kuno. Pada saat ini, Lu Chen melompat dengan tergesa-gesa. Dan Nan Yuan, wajahnya tidak bisa tetap tenang, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Tak satu pun dari mereka menyangka, Fantasy Cloud akan diantar ke penjara iblis kuno oleh Fang Yu. Anda tahu, kakak laki-laki mereka sangat kuat, dan Fang Yu ingin mengirimnya ke penjara iblis kuno, dia tidak bisa menolak. Namun, dia masih dikirim ke penjara iblis kuno, jadi, kalau begitu, situasinya sangat kritis. Su Zhenyun tahu segalanya. Jika dia tidak dapat mendukung penyiksaan Fang Yu, di penjara iblis kuno, adalah mungkin untuk mengungkapkan semuanya. Begitu informasi itu dipublikasikan, itu akan menimbulkan pukulan fatal bagi mereka berdua, dan bahkan bagi seluruh darah sub-garis keturunan. Terutama setelah Kaisar Monster kuno meninggalkan Bea Cukai, dia mengetahui beritanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Itu dia, semua sudah berakhir. Wajah Lu Chen pucat dan kakinya sedikit gemetar. Dia menatap Nan Yuan, bibirnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena Permaisuri Xiao Yue masih di depan mereka. Dan Permaisuri Xiao Yue tidak tahu tentang mereka yang berlindung di halaman suci. Mereka tidak bisa diekspos, juga tidak berani diekspos. Reaksimu bagus sekali, apa yang terjadi? Permaisuri Xiao Yue bertanya dengan acuh tak acuh. Mendengar pertanyaan ini, hati Lu Chen melonjak. Dia memandang ratu, dan berkata dengan suara gemetar. Fang Yu bahkan berani menggerakkan saudara Zhen Yun, bagaimana kita bisa mentolerir. Nan Yuan memandang Lu Chen, lalu ke Permaisuri Xiao Yue, mengertakkan gigi dan berdiri. Dia tahu bahwa saat ini, satu-satunya hal yang dapat membantu mereka, adalah ratu ibu mereka. Jika tidak, yang ada hanyalah jalan buntu yang menunggu mereka. Biarpun dia akan dihukum berat, dia harus menjelaskan situasinya. Ibu, putriku punya sesuatu untuk dilaporkan. Nan Yuan berlutut dan mengatakan, nada suara Permaisuri Xiao Yue masih tenang, dan dia tidak bisa mendengar terlalu banyak perubahan suasana hati. Saya, Lu Chen, dan saudara Zhen Yun, serta ratusan saudara dan saudari dari subgaris keturunan lainnya, semuanya terlibat di pengadilan suci. Nan Yuan menunduk dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu ucapan ini keluar, wajah Lu Chen di sisi berlawanan langsung memudar. Dia tidak pernah menyangka, Nan Yuan akan menceritakan rahasia ini secara langsung saat ini. Penyelidikan Fang Yu didasarkan, dan kami terlibat dalam kekuatan eksternal, itu adalah fakta. Nan Yuan melanjutkan, setelah mengatakan ini, dia terdiam. Ratu Xiao Yue juga tidak berbicara. Seluruh aula menjadi sunyi senyap, dan tidak ada suara sama sekali. Engah, Lu Chen berdiri di tempat, kakinya gemetar, dan akhirnya tidak bisa menahannya, jadi dia berlutut. Ibu dan ratu, putriku tahu itu. Salah, tapi kali ini, jika kamu tidak membantu kami, kami semua akan mati, tolong, bantu kami. Lu Chen berkata sambil menangis. Lu Chen terus memohon, sementara Nan Yuan, yang berada di seberang, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Permaisuri Xiao Yue masih duduk di kursi tinggi di depan, namun dia belum membuat pernyataan apapun. Suasana di aula sangat menyedihkan.
Sebagai keturunan dari garis keturunan Kaisar Iblis kuno, anggota keluarga kerajaan, secara tak terduga memilih untuk mencari perlindungan pada kekuatan eksternal yang tidak diketahui. Perilaku seperti itu dianggap sebagai kejahatan atau bahkan kejahatan bekerja sama dengan musuh. Jika sampai ke telinga Kaisar Iblis kuno, Nan Yuan, Lu Chen, Su Zhengyun dan banyak anggota garis keturunan kerajaan semuanya akan dihukum. Setelah awan kejutan virtual ditangkap oleh Fang Yu dan dimasukkan ke dalam penjara iblis kuno, Nan Yuan tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa mengakui segalanya dan membiarkan ibunya, Permaisuri Xiao Yue, membantu. Sebagian besar subgaris keturunan adalah darah dan daging biologis Permaisuri Xiao Yue. Dalam situasi kritis ini, Nan Yuan hanya bisa bertaruh. Bertaruh pada ibunya, akan melihat wajah begitu banyak darah dan dagingnya sendiri, dan bantu dia. Kalau tidak, mereka hanya punya satu jalan buntu. Ratu, melihat Permaisuri Xiao Yue belum berbicara, Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kursi tinggi di depan dengan mata berkaca-kaca. Ratu Xiao Yue tetap diam, hati Lu Chen tenggelam ke dasar. Berdiri, pada saat ini, Permaisuri Xiao Yue tiba-tiba berbicara. Dalam nada suaranya, masih belum ada perubahan suasana hati yang jelas. Lu Chen melirik ke arah Nan Yuan, lalu melihat ke posisi Permaisuri Xiao Yue, bersujud lagi dan berteriak, "Ibu, kami tahu bahwa kami salah, kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Mohon pastikan untuk membantu kami." Nan Yuan tidak melakukan pertunjukan lain dan langsung berdiri. "Diam dan bangun." Permaisuri Xiao Yue berbicara lagi, dan kali ini nadanya menjadi sedikit dingin. Tangisan Lu Chen tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, menatap Nan Yuan yang berada di seberangnya, lalu berdiri. "Tahukah kamu bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan, kamu perlu berlindung dari kekuatan eksternal, berapa banyak kejahatan yang harus kamu tanggung?" Permaisuri Xiao Yue bertanya dengan dingin, "Terutama ayahmu, sangat tidak mungkin menerima hal seperti itu. Kami tahu konsekuensinya dan telah mempertimbangkannya." Sebelum Lu Chen dapat berbicara, Nan Yuan menjawab, "Tetapi pada akhirnya, kami berhasil." Nan Yuan tampak tenang dan berkata, "Ayah tidak memberi kita keadilan, maka kita hanya bisa menggunakan kekuatan-kekuatan eksternal untuk mendapatkan keadilan. Jika tidak, kita akan selalu ditahan oleh garis keturunan utama, menekan. Adil, berapa banyak manfaat yang bisa mereka berikan kepada Anda? Cukup untuk membuatmu mengambil risiko." Ratu Xiao Yue bertanya, "Banyak manfaatnya. Kita hanya perlu membantu mereka dalam beberapa hal kecil, dan kita bisa mendapatkan banyak sumber daya pelatihan." Nan Yuan menjawab dengan tenang tanpa rasa panik. Sedikit dari Ratu harus terlihat di matanya. Ada juga saudara Zhengyun, Lu Chen, dan bahkan seluruh subsilsilah. Setelah bekerja sama dengan pengadilan suci, mereka semua meningkat secara signifikan. Tanpa pengadilan suci, tidak akan ada kemajuan seperti itu. Setelah mendengar kata-kata ini, Permaisuri Xiao Yue terdiam sejenak, dan berkata, "Kalau begitu, Anda harus berterima kasih kepada pengadilan suci. Anda tidak perlu berterima kasih, kami hanya hubungan kerjasama, dan masing-masing mengambil apa yang kami butuhkan." Nan Yuan menjawab, "Tentu saja, dari situasi sebelumnya, apa yang kami dapatkan, tidak sebanding dengan apa yang kami berikan. Saya juga memikirkan tentang seng-seng niat dari rumah sakit, tetapi tidak ada petunjuk. Lagi pula, saya tidak ingin membahasnya. Bagi saya, kultivasi adalah hal yang paling penting. Jika kita ingin mengubah situasi kita, kita harus mencapai puncak. Kalau tidak, kami keturunan darah rendah tidak akan pernah bisa berdiri." Benteng. Ketika Nan Yuan mengucapkan kalimat terakhir, dia menamparkan pipinya, dan terdengar suara nyaring di aula. Nan Yuan memegangi wajah kirinya, berdiri di tempat, menatap Permaisuri Xiao Yue di depannya dengan tegas, tanpa rasa takut. Di sisi lain, mata Lu Chen membelalak, menatap Nan Yuan dengan tidak percaya, darah inferior, di depan ibunya. Kata ini, bagi Ratu, adalah penghinaan terbesar. Kata ini berasal dari beberapa anggota garis keturunan utama, dan mengejek anggota sub-garis keturunan. Selama mereka lahir bagi Permaisuri Xiao Yue, mereka semua adalah garis keturunan yang lebih rendah, tidak ada bandingannya dengan garis keturunan garis utama bangsawan mereka. Setelah pernyataan ini keluar, status anggota sub-garis keturunan dalam seluruh keluarga kerajaan iblis kuno sekali lagi diturunkan. Komentarnya bahkan tidak menganggap sub-garis keturunan sebagai keluarga kerajaan.
Ibu, Ratu. Lu Chen gemetar, mencoba mengatakan sesuatu. Bukan begitu, bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Pada saat ini, Nan Yuan berbicara lagi dengan penuh semangat. Ini kosakata yang digunakan orang-orang itu untuk mempermalukan kita. Kalau kita tidak menyebutkannya, bukankah itu ada? Nan Yuan menatap posisi permaisuri Xiao Yue, mengertakkan gigi dan berkata, apakah kita terus mundur, terus menyerah, hari-hari kita? Akankah lebih baik? Tidak, kemunduran kita hanya akan membuat mereka menjadi lebih baik, terus menindas ruang hidup kita, dan memperburuk lingkungan. Pada akhirnya, tidak akan ada tempat bagi kita di galaksi iblis kuno. Permaisuri Xiao Yue mendengarkan kata-kata ini dengan tenang, tetapi tidak menanggapi. Di sisi lain, wajah Lu Chen menjadi pucat. Dalam hal ini, hanya ratu yang bisa membantu mereka. Tapi sekarang, apa yang dikatakan Nan Yuan tidak membuat ibunya kesal atau marah. Jika Ibu Suri pun marah, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Lu Chen gemetar, melompat dengan cemas. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin melangkah maju dan menutup mulut Nan Yuan. Tapi dia tidak berani melakukan apapun sekarang. Ibu, kita tidak bisa lagi memiliki ilusi, dan kita tidak bisa terus menjadi lemah. Nan Yuan berkata, apakah menurutmu ayah akan membantu kita? Tidak, dia telah menyaksikan semua ini dalam diam, hanya satu kalimat yang dapat mengubah situasi, satu kalimat. Apakah dia telah melakukan ini? Tidak, dia senang melihat hal itu terjadi. Omong-omong, klaim garis keturunan utama ini diajukan olehnya, dia berharap kita akan mati. Jika ucapan Nan Yuan diungkapkan ke dunia luar, siapapun akan gemetar saat mendengarnya. Ini adalah kritik langsung terhadap Kaisar Iblis Kuno. Di galaksi Iblis Kuno, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan atau keberanian seperti ini. Tapi Nan Yuan, keturunan langsung, berani mengatakan hal seperti itu. Lu Chen gemetar dan melihat posisi permaisuri Xiao Yue. Apakah menurutmu, halaman suci dapat memberimu modal untuk melawan Yang Mulia? Permaisuri Xiao Yue bertanya. Belum, tapi di masa depan, setidaknya ada peluang. Nan Yuan berkata, jika tidak ada tempat perlindungan, tidak akan pernah ada kesempatan. Ibu, kami butuh harapan, kami telah melihat harapan, saya harap ibu dapat memahami pikiran kami. Setelah mengatakan ini, Nan Yuan membungkuk dan membungkuk, kepalanya menunduk. Lu Chen bingung dan membungkuk. Permaisuri, Xiao Yue duduk di kursi tinggi dan tidak berkata apa-apa. Desir-desir, pada saat ini, cahaya biru menyala di tengah aula. Cahaya biru ini berangsur-angsur mengembun menjadi sebuah sosok. Melihat bayangan biru ini muncul, wajah Nan Yuan dan Lu Chen berubah. Mereka semua tahu, ini Master Tour-nya. Pelindung telah muncul, ternyata, tepat di belakang ibu mereka. Ini adalah situasi yang tidak mereka duga sama sekali. Wah, Qin Ying mulai terbentuk. Sudah lama sekali, permaisuri Xiao Yue. Suara penguasa terdengar, nada suaranya sangat tenang. Namun isi kata-katanya mengejutkan Nan Yuan dan Lu Chen. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Ini berarti, patroli itu pernah bertemu dengan ratu ibu mereka. Apa yang kamu maksud dengan tampil sekarang? Permaisuri Xiao Yue diselimuti cahaya perih. Nadanya sedikit dingin. Sekarang situasinya kritis, saya ingin berbicara dengan Anda lagi. Inspektur berkata, Anda menolak untuk bekerja sama dengan pengadilan suci kami, tetapi Anda tidak mencegah anak-anak Anda untuk bekerja sama dengan kami. Ini menunjukkan bahwa Anda juga memperlakukan kami. Pengadilan suci memiliki sesuatu untuk dinantikan. Sekarang, Anda telah melihat bahwa sebagian besar ahli waris di bawah komando Anda telah terlibat di pengadilan suci kami, dan mereka juga telah meningkat pesat. Sekarang, Anda akan mengubah masa lalu Anda. Apakah Anda bertekad? Ternyata, patroli itu juga pernah mencari ratu ibunya. Terlebih lagi, ibu mertua telah mengetahui keberadaan tempat suci tersebut sejak lama, dan bahkan mengetahui bahwa tempat suci sedang mencari anggota keturunan sub-garis keturunan mereka untuk bekerja sama. Namun ibu dan ratu tidak pernah mengungkitnya, apalagi menghentikannya. Apa maksud ibu? Pada saat ini, Nan Yuan dan Lu Chen di belakang sangat takjub. Fantasy Cloud ditangkap oleh Fang Yu ke dalam penjara iblis kuno. Dengan sifatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengakui semua yang dia tahu. Inspektur berkata, pada saat itu, Nan Yuan Anda, Lu Chen, ada juga lebih dari separuh anggota keturunan sub-garis keturunan yang semuanya akan terlibat dalam insiden ini.
Dan sebagai pemimpin dari garis keturunan Sublin, Anda, Ratu Xiao Yue, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak peduli apakah Anda bekerja sama dengan tempat perlindungan kami atau tidak, Anda tidak dapat mengelak dari kesalahan. Ratu Xiao Yue terdiam. Tapi saat ini bukanlah situasi yang menyedihkan. Sejauh yang saya tahu, Kaisar Iblis Kuno masih mundur. Inspektur berkata, tetapi jika Anda menunggu sampai Kaisar Iblis Kuno meninggalkan adat istiadat dan mengetahui hal ini, itu akan menjadi garis keturunan sub-garis Anda. Dengan kata lain, itu adalah pukulan yang menghancurkan. Anda akan jatuh ke dalam situasi di mana kamu tidak akan pernah pulih. Sekarang, ini adalah kesempatan terakhir. Ratu Xiao Yue, apakah kamu tidak benar-benar memikirkannya? Permaisuri Xiao Yue masih tidak berbicara, dan cahaya peri berkedip-kedip di atas tubuhnya. Bekerja sama dengan tempat perlindungan kami, saya jamin Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Tuan Tur berkata, saya percaya. Anda pasti memiliki keinginan di hati Anda, tetapi keinginan ini sulit tercapai. Tetapi jika Anda bekerja sama dengan tempat perlindungan kami, keinginan Anda pasti akan terpenuhi. Petik 2. Hal ini, Putri Nanyuan telah memberitahumu dengan sangat jelas. Fondasi tempat perlindungan kami lebih kuat dari yang Anda kira. Pada saat ini, baik Nanyuan dan Lu Chen dapat mendengar bahwa Sun Zun bermaksud merekrut ibu dan ratu mereka. Ratu Xiao Yue, pendamping Tao dari Kaisar Iblis Kuno, seluruh Kaisar Iblis Kuno sebenarnya adalah eksistensi tertinggi kedua. Pelindung, berani buka mulut ini. Bagaimana menurutmu? Bagaimana cara menghentikan permainan sekarang? Permaisuri Xiao Yue bertanya, Ratu Xiao Yue sangat pintar, tidak mungkin untuk melihat situasi saat ini dengan jelas. Tetapi karena Ratu ingin aku mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Inspektur berkata sambil tersenyum dalam nadanya, karena kamu keluarga kerajaan monster kuno. Kompleksitas internal saat ini adalah satu-satunya yang benar-benar prihatin tentang apa yang disebut perlindungan dengan kekuatan eksternal dan sedang menyelidiki masalah ini. Faktanya, hanya Fang Yu. Sebelum Kaisar Monster Kuno meninggalkan Bea Cukai, sebelum seluruh kejadian sepenuhnya terjadi, kendalikan Fang Yu dan semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Ketika Kaisar Iblis Kuno meninggalkan adat istiadat, semuanya akan kembali damai. Kecuali kelakuan buruk Fang Yu dan sanksi yang perlu dilaporkan, tidak ada hal lain yang mengganggunya. Bagaimana Anda dapat membantu saya? Permaisuri Xiao Yue bertanya lagi. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Inspektur itu bertanya, dibandingkan dengan memberikan bantuan secara langsung, secara umum. Saya lebih suka memberi Anda hadiah yang besar setelah semuanya selesai. Memecahkan Fang Yu, apa manfaatnya bagimu? Permaisuri Xiao Yue perlahan bangkit, menatap pelindungnya, dan bertanya lagi. Saya telah menjelaskan situasi spesifiknya kepada Nan Yuan sebelumnya. Saya perlu memverifikasi apakah ada kunci di Fang Yu, kunci itu sangat penting untuk halaman suci kita. Saya perlu mendapatkan kuncinya kembali, kata Master Patroli dengan ringan. Ibu, izinkan aku menjelaskannya padamu. Saat ini, Nan Yuan di belakang berbicara. Mendengarkan percakapan antara Ratu Xiao Yue dan Inspektur, dia tahu bahwa masih ada harapan. Ibu Suri berniat bekerja sama dengan halaman suci. Kalau begitu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Selama ibu dan ratu bergabung dengan mereka, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang terbesar. Nan Yuan melangkah maju dan menceritakan kembali situasi yang telah dijelaskan oleh pelindung kepadanya sebelumnya. Setelah mendengarkan, Permaisuri Xiao Yue terdiam beberapa saat, dan berkata, karena kunci itu sangat penting, bahkan akan membahayakan keberadaan halaman sucimu, mengapa itu jatuh ke tangan beberapa biksu manusia seperti Lin Dao Chen atau Fang Yu? Petik 2. Ada alasan yang sangat rumit. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang ini. Jawab Tuan Tur, rahasia yang sangat penting, bukankah lebih baik mengetahui sesedikit mungkin? Anda mengungkapkannya kepada kami. Permaisuri Xiao Yue bertanya dengan suara yang dalam. Kamu tidak bisa membuka kuncinya, jadi tentu saja aku bisa memberitahumu. Sang pemandu tur menjawab, selanjutnya, jika saya tidak memberitahu Anda tidak akan mempercayai saya, jadi bagaimana kita bisa mencapai hubungan kerja sama yang baik? Ibu dan Ratu, ini adalah akhir dari masalah ini. Kurasa kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal lain, hal yang paling mendesak adalah menahan manusia, binatang, dan Fang Yu. Hanya dengan mengendalikan dia, bisakah kita menangani krisis ini?
Waktu dan ruang. Kalau tidak, akan terlambat ketika ayah meninggalkan bea cukai. Nan Yuan mengertakkan gigi. Ya, waktu hampir habis, Ratu Xiaoyue. Sun Zun juga berkata, jika perkataan Su Zhenyun didengar oleh Grandmastermu, aku khawatir Grandmaster tidak akan berada di pihakmu. Cahaya peri berkedip-kedip di tubuh permaisuri Xiaoyue, seolah dia sedang melamun. Fang Yu meninggalkan penjara iblis kuno dan kembali ke rumah Jinwoo. Di luar dugaan, mansion yang semula diledakkan menjadi reruntuhan kini telah dibangun kembali, seolah-olah tidak pernah runtuh. Fang Yu kembali ke ruang diskusi, duduk, dan terus berpikir. Jinwoo awalnya ingin bertanya tentang hasil interogasi awan kejutan virtual, tetapi melihat Fang Yu masih berpikir, dia tidak melangkah maju untuk bertanya, tetapi meninggalkan aula utama untuk memberi ruang tenang pada Fang Yu. Han Miaoyi tidak tahu kapan harus duduk di kursi di samping Fang Yu. Saudara Fang, Han Miaoyi tiba-tiba berbicara. Fang Yu menoleh untuk melihat Han Miaoyi, hanya untuk melihatnya membawakan secangkir teh. Ini adalah teh yang dibuat dari daun glasir berwarna yang dibawakan oleh Keno. Konon banyak biksu di galaksi iblis kuno mereka yang suka meminumnya. Saya tidak tahu bagaimana rasanya, tetapi Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda suka teh, jadi aku hanya merendamnya untukmu, kata Han Miaoyi. Fang Yu mengangguk, mengambil teh, dan meminumnya sekaligus. Teh yang terbuat dari apa yang disebut daun mengkilap ini tidak pahit, melainkan manis. Tidak buruk, Fang Yu berkomentar. Saudara Fang, jika kamu menemui masalah, sebaiknya kamu memberitahuku, mungkin aku bisa memberikan beberapa nasihat yang berguna. Han Miaoyi menatap lurus ke arah Fang Yu dan berkata, pupil matanya masih bersinar dengan cahaya keemasan redup. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan matanya sedikit bergerak. Memang benar, di seluruh lingkaran yang berurusan dengan pengadilan suci, dia sudah menjadi pemain dalam permainan tersebut. Seperti kata pepatah, pihak berwenang terobsesi dan para pengamatnya jelas. Keraguan yang dihadapi sekarang, beritahu Han Miaoyi, orang luar, mungkin akan ada gagasan yang lebih jelas. Ya, aku benar-benar membutuhkan nasihat, kata Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu menceritakan serangkaian hal tentang bongkahan tembaga, niat halaman suci, wasiat saudara yang dia lihat di awal, dan gambaran virtual sang master. Han Miaoyi mendengarkan dengan cermat dan tidak pernah menyela. Inilah situasinya sekarang. Mengenai niat pengadilan suci, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Monster apa sebenarnya yang terkunci di dalam potongan tembaga itu? Sekarang aku tidak tahu. Fang Yu mengerutkan kening mendengarkan kata-kata Fang Yu. Han Miaoyi merenung sejenak, matanya yang indah berkedip, dan kemudian dia berkata, saudara Fang punya perasaan. Semua yang saya ketahui sejauh ini, apakah halaman suci sengaja ingin Anda mengetahuinya? Benar. Fang Yu berkata sambil duduk tegak, itulah perasaannya. Sejak awal menyelidiki Xing Tianyong, ada perasaan yang aneh. Pengunjung itu tidak perlu mengatakan beberapa patah kata lagi tentang orang bijak mereka. Rahasia rumah sakit telah terungkap lagi, tetapi belum diungkapkan sepenuhnya. Awan kejutan virtual ini hanya mengetahui informasi relevan Lin Daochen, dan kemudian segera dikirimkan kepada saya. Saya benar-benar ingin mengumpulkan petunjuk, dan semua petunjuk ini tiba-tiba ada di depan saya, tanpa banyak usaha. Han Miaoyi sedikit mengernyit dan berkata, kalau begitu, kita harus memikirkan niat pihak lain. Niat nyata pihak lain saat ini adalah untuk mengambil kembali potongan tembaga tersebut, tetapi tidak dapat memberitahu Anda bahwa jika keberadaan yang terperangkap dalam potongan tembaga tersebut dilepaskan, itu akan menyebabkan pukulan besar bagi mereka. Petik 2. De pihak lain adalah musuh bebuyutanmu, jadi kita harus memikirkan kembali niat pihak lain. Setelah mengatakan ini, Han Miaoyi berhenti dan menatap Fang Yu. Niat sebenarnya pihak lain mungkin adalah Anda ingin saudara Fang melepaskan rantai di lembaran tembaga. Mata Fang Yu basah kuyup saat mendengar kata-kata ini. Dia memang sudah memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, ketika dia hendak melepaskan rantai pada potongan tembaga itu, nalurinya menghentikannya. Intuisi Fang Yu selalu akurat. Karena ada peringatan yang jelas, itu berarti, begitu keberadaan yang terperangkap oleh rantai di lembaran tembaga dilepaskan, itu pasti tidak akan ada manfaatnya. Baginya, mungkin pengadilan suci ingin membimbing Fang Yu untuk membuka kunci rantai di lembaran tembaga dengan terus-menerus mengungkapkan petunjuk. Namun memikirkannya seperti ini mempunyai masalah besar. Inti masalahnya terletak pada surat wasiat yang ditinggalkan oleh saudaranya.
Potongan tembaga itu tertinggal di alam Suyuan, dan ketika Fang Yu bertemu dengan surat wasiat kakak laki-lakinya, pernyataan saudara laki-laki itu juga sangat jelas. Dia memintanya untuk menemukan cara untuk membuka rahasia potongan tembaga tersebut, untuk menyelamatkan master yang terjebak. Surat wasiat saudara laki-laki itu bahkan menyampaikan kata-kata sang master, mengatakan bahwa membuka rahasia keping tembaga akan memberinya kemajuan besar. Saat itu, Fang Yu tidak merasa ada masalah dengan kemauan kakaknya. Apa yang dia pertimbangkan saat itu adalah bahwa ingatan tentang Tuan yang dia lihat melalui wasiat saudaranya bermasalah. Tapi sekarang, Fang Yu bahkan meragukan keinginan kakaknya. Jika surat wasiat sang saudara itu nyata, maka apakah karena sang saudara terpaksa bekerja sama, meninggalkan surat wasiat yang dengan sengaja membimbing Fang Yu untuk membukanya? Jika surat wasiat itu salah, mengapa Fang Yu tidak bisa melihat kelainan apapun sejak awal? Dan sekarang, menurut pernyataan Su Zhenyun, saudara laki-laki tersebut telah dibawa pergi oleh pengadilan suci 22 tahun yang lalu dan berada di bawah kendali. Tapi masalahnya adalah, informasi ini juga disediakan oleh Institut Suci. Apakah saudara itu dikendalikan oleh halaman suci sebenarnya masih belum diketahui. Mungkin setelah datang ke alam iblis, semua informasi yang diperoleh dibuat oleh pengadilan suci, dan tujuannya adalah untuk membimbing Fang Yu membuka kunci rantai di lembaran tembaga. Kehendak saudara yang saya lihat di awal, kata-kata yang diucapkan saudara itu, dan pemandangan sang majikan. Apakah semuanya salah? Mustahil. Jika ini masalahnya, maka Biro Pengadilan Suci ini ditetapkan terlalu dini. Bagaimana pengadilan suci bisa meramalkan bahwa Fang Yu akan muncul di alam Void Abyss, dan kemudian ke alam iblis? Ini tidak masuk akal. Niat halaman suci saat ini adalah membiarkan Fang Yu mengambil inisiatif untuk melepaskan rantai di lembaran tembaga, yang tampaknya mudah dilihat. Namun keraguan Fang Yu tidak hanya ada di sini. Namun keraguan lain, menurut petunjuk saat ini, tidak dapat ditemukan sama sekali. Karena petunjuk yang dimiliki Fang Yu sekarang semuanya diberikan oleh pengadilan suci atas inisiatifnya sendiri. Kamu harus menemukan cara untuk menemukan Master Patroli, sehingga kamu bisa mendapatkan petunjuk sebenarnya dari mulutnya. Fang Yu berpikir dengan mata yang menakjubkan. Saat ini, hatinya sedang berdebar kencang. Karena dia menyadari, semua petunjuk yang dia dapatkan di dunia iblis bisa saja salah. Hal ini membuat suasana hatinya sangat buruk. Adapun niat pengadilan suci, dia masih belum sepenuhnya yakin. Tapi potongan tembaga itu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Tanpa petunjuk pasti, dia percaya pada instingnya. Tapi memikirkan hal ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan potongan tembaga itu. Potongan tembaga ini tidak besar, dan permukaannya tidak terlihat istimewa. Saudara Fang, apakah ini potongan tembaga yang kamu sebutkan? Han Miaoyi bertanya. Benar, Fang Yu mengangguk. Dia memegang lembaran tembaga dan menutup matanya. Bas, tembaga itu berkedip-kedip. Kesadaran Fang Yu memasuki lembaran tembaga. Kemudian, dia melihat lingkaran persegi. 4 rantai memanjang dari 4 sudut lingkaran sihir untuk mengunci kerangka di tengahnya bersama-sama. Kekaburan pada dahi kerangka itu masih ada sehingga sulit untuk dilihat. Ini kerangkanya. Pengadilan suci, ingin dia melepaskan kerangka ini. Fang Yu menatap kerangka di tengah. Kerangka itu sendiri tidak banyak yang perlu diperhatikan, satu-satunya hal yang patut diperhatikan adalah posisi kabur di dahinya. Apa sebenarnya yang ada di sana? Sebuah tanda, atau sesuatu yang lain? Mengapa keseluruhan kerangkanya naik turun, hanya di sini yang kabur? Kekuatan apa yang menghalangi tempat ini? Hati Fang Yu bergetar, perhatiannya tertuju pada tulang dahi. Kerangka itu tidak bergerak, dan sepertinya tidak hidup. Pengadilan suci telah melakukan begitu banyak hal dan mengarang begitu banyak petunjuk, apakah hanya Fang Yu yang melepaskan kerangka ini? Apa identitas kerangka ini, di bumi? Fang Yu berpikir dalam hati. Baginya, tidak sulit untuk melepaskan rantai itu sekarang. Karena dia telah menghabiskan waktu lama sebelumnya, mencari cara untuk membuka keempat rantai tersebut. Dapat dikatakan bahwa dia dapat mulai membuka kunci selama pikirannya bergerak. Tapi sekarang, tentu saja dia tidak akan membuka kuncinya. Istana Xiao Yue. Di aula utama, sosok Qian bersinar milik pemimpin patroli telah menghilang. Hanya Ratu Xiao Yue, Nan Yuan, dan Lu Chen yang tersisa di aula. Ada keheningan di aula. Sebelum pergi,
Sun Zun menawarkan Permaisuri Xiao Yue sebuah syarat yang tidak bisa ditolak. Selama Ratu Xiao Yue dapat membantu pengadilan suci mengambil kembali potongan tembaga itu, dia dapat mewujudkan keinginannya, atau ambisinya. Dan ambisi Ratu Xiao Yue begitu besar bahkan Nan Yuan dan Lu Chen tidak dapat mempercayainya. Itu, menjadi Kaisar Iblis. Permaisuri Xiao Yue ingin menggantikan Kaisar Iblis kuno. Setelah inspektur membuat janji ini, dia juga memberi sepotong safir kepada Permaisuri Xiao Yue. Permaisuri Xiao Yue mengambil batu giok safir, memegangnya di tangannya, dan terdiam sejenak, dan setuju untuk bekerja sama dengan Master Tur. Setelah itu, petugas patroli pergi. Dan aula itu menjadi sunyi senyap. Nan Yuan dan Lu Chen masih shock dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka sangat dekat dengan Permaisuri Xiao Yue pada hari kerja, dan mereka pikir mereka sangat mengenal ibu dan ratu mereka. Dalam pandangan mereka, Ibu Ratu hanya memiliki kesetiaan yang tak terbatas kepada Kaisar Iblis kuno. Namun, baru sekarang mereka mengetahui, Ibu Ratu ternyata tidak selemah yang mereka kira. Pada saat ini, Nan Yuan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Su Zhenyun sebelumnya. Sikap Ratu baru-baru ini sepertinya telah berubah. Sekarang tampaknya klaim Su Zhenyun benar. Ratu Xiao Yue memang berbeda dari sebelumnya. Ibu, Lu Chen tidak dapat menahannya, dan berbicara lebih dulu. Hal-hal lain akan dibicarakan nanti. Permaisuri Xiao Yue menyela kata-kata Lu Chen dan berkata dengan ringan, sekarang, kita hanya perlu melakukan satu hal. Turunkan bulu itu dan ambil kunci yang dibutuhkan halaman suci. Petik 2. Petik 2 titik titik titik. Ibu, apakah kamu percaya pada tempat suci ke sana? Saat ini, mata Nan Yuan berkedip dan dia bertanya. Pertanyaan ini tidak ada artinya. Jawab Permaisuri Xiao Yue, kenapa tidak masuk akal? Aku memang mendapat banyak manfaat dari tempat suci, tapi menurutku, tempat suci tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang itu. Nan Yuan mengertakkan gigi dan berkata, mungkin dia hanya memfitnah dan menipu. Kamu masuk, kalau begitu menurutmu aku harus menolak. Permaisuri Xiao Yue masih dengan tenang bertanya, jika saya menolak, apa yang akan Anda lakukan? Setelah mendengar ini, ekspresi Nan Yuan berubah. Memang benar, saat ini, Permaisuri Xiao Yue tidak membantu mereka, mereka tidak punya tempat tujuan. Tetapi meskipun Anda ingin membantu mereka, Anda tidak harus bekerja sama dengan halaman suci. Inilah akhir dari masalah ini, aku akan memberitahumu bahwa aku benar-benar ingin disebut Kaisar. Permaisuri, Xiao Yue berkata perlahan. Begitu ucapan ini keluar, Nan Yuan dan Lu Chen hanya merasa terkejut. Meski ada secercah harapan, aku ingin mencobanya. Permaisuri Xiao Yue melanjutkan, saya tidak ingin berada di tempat saya sekarang selamanya. Saat dia mengatakan ini, nadanya tenang dan dia tidak bisa mendengar perubahan suasana hati. Namun, ketika Nan Yuan dan Lu Chen mendengar kalimat ini, mereka sangat marah dan kesal. Ternyata, ibu dan ratu tidak buta terhadap apa yang dilakukan ayah dan kaisar. Dia juga merasa tidak nyaman dan sedih, serta ingin mengubah status quo. Ibu, semua anggota subsilsilah kami akan mendukungmu. Nan Yuan berkata dengan tegas. Ya, Ratu, kami semua harus berdiri di sisimu. Lu Chen berkata dengan penuh semangat dengan air mata berlinang. Oke, aku akan membicarakannya, jangan membicarakan hal lain. Permaisuri Xiao Yue berkata dengan nada dingin, tujuannya saat ini adalah Fang Yu. Sang ibu, Fang Yu tidak berani berurusan langsung dengan pangeran seperti saudara laki-laki Zhenyun. Ini di luar logika normal. Saya pikir semua tindakannya diinstruksikan oleh orang itu. Nan Yuan berkata dengan dingin. Setelah orang itu memerintahkan Fang Yu melakukan ini, dia mulai mundur. Dia jelas tidak ingin kamu memiliki kesempatan untuk menjadi penengah dengan ratu. Menurutku, orang itu ingin menggunakan tangan Fang Yu untuk membersihkan seluruh darah sublineage kita. Dengan cara ini, dia tidak akan mendapat reputasi buruk. Ibu, kita tidak bisa lagi takut dengan perintah Kaisar Iblis di tangannya, kita harus mengambil inisiatif. Nan Yuan berhenti sejenak, dan berkata dengan semakin bersemangat, gabungkan semua kekuatan yang dapat disatukan, dan yang terbaik adalah menyatukan anggota dari garis keturunan utama. Hukum tidak akan menyalahkan publik, maka, bahkan jika orang itu meninggalkan bea cukai, dia akan mencarinya. Tidak ada alasan untuk menghukum kita. Di mana dia saat ini? Permaisuri Xiao Yue bertanya. Fang Yu,
Dia selalu berada di rumah Cino itu. Permaisuri, kita harus berurusan dengan Cino itu juga. Lu Chen segera berbicara dan berkata dengan kejam. Permaisuri Xiao Yue terdiam beberapa saat, dan berkata, kumpulkan semua anggota keluarga kerajaan, saya akan mengadakan pertemuan kerajaan. Nan Yuan dan Lu Chen sama-sama terkejut ketika kata-kata ini keluar. Segera, ekstasi muncul di mata Nan Yuan. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Permaisuri Xiao Yue. Utusan khusus Fang, apakah Anda mendapat informasi dari saudara Suzhen Yun Huang? Keno kembali ke aula utama dan melihat Fang Yu tidak lagi berpikir, jadi dia melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Ada banyak kecerdasan. Fang Yu menjawab, sekarang dapat dipastikan bahwa dia, Nan Yuan, Lu Chen, dan lebih dari 100 anggota garis keturunan sub-garis keturunan semuanya telah berlindung di pengadilan suci. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Keno penuh dengan keterkejutan, mata indahnya membelalak. Dia berpikir bahwa Su Zhenyun mungkin juga berlindung di halaman suci. Tapi dia tidak bisa memikirkan, ada begitu banyak anggota subsilsilah yang berlindung di halaman suci, berlindung pada kekuatan eksternal. Jika hal ini sampai ke telinga sang ayah, pasti akan menggugah amarahnya. Di dalam keluarga kerajaan, badai berdarah tidak bisa dihindari. Mata Keno bergetar, menggigit bibir bawahnya, dan bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda punya cara untuk menghubungi Tai Si Yuan? Saya ingin mengundangnya ke penjara iblis kuno dan mendengar langsung apa yang dikatakan Su Zhenyun. Fang Yu berkata dengan enteng, dengan cara ini, dia tidak punya alasan untuk terus menghalangiku, kan? Dia masih harus mendukungku. Jika dia masih bernyanyi melawanku saat ini, itu berarti, dia punya masalah juga. Petik 2. Hubungi Tai Si Yuan. Aku bisa pergi sekarang. Jinwo mengangguk dan segera berbalik dan meninggalkan aula. Saudara Fang, menurutku, sudah terlambat. Saat ini, Han Miaoyi di samping berbicara. Sudah terlambat. Fang Yu mengangkat alisnya, memandang Han Miaoyi, dan bertanya, apa maksudmu? Su Zhenyun mengetahui begitu banyak rahasia. Dia ditangkap olehmu. Masalah ini pasti telah menyebar ke Nan Yuan. Dalam hal ini, pihak lain tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Han Miaoyi dengan lembut menarik rambut di dahinya. Di belakang telinganya, dia berkata, saya pikir, serangan balik mereka akan segera datang. Fang Yu menyipitkan matanya. Situasi yang digambarkan oleh Han Miaoyi memiliki banyak kemungkinan. Apalagi serangan baliknya akan sangat sengit. Bagaimanapun, sekelompok besar anggota keluarga kerajaan berlindung pada kekuatan eksternal, adalah kejahatan besar. Jika tidak ditangani dengan benar, mereka tidak akan lolos dari kematian begitu Kaisar Iblis kuno meninggalkan adat istiadat. Dalam menghadapi kematian, kelompok anggota keluarga kerajaan yang mengungsi di pelataran suci ini mau tidak mau akan bertarung sampai mati. Menurutmu bagaimana mereka akan melawan? Fang Yu bertanya. Metode mereka sebenarnya tidak banyak. Han Miaoyi berkata, karena apa yang kamu lakukan sekarang dan identitasmu, Saudara Fang, mereka sebenarnya mewakili kehendak Kaisar Iblis kuno. Dalam hal ini, mereka ingin melawan. Kamu hanya bisa melawan secara langsung. Tentu saja, mungkin sama seperti sebelumnya, menggunakan slogan-slogan sepertimu untuk berperilaku tidak masuk akal dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menyerangmu. Saya pikir, mereka mungkin juga menarik anggota dari garis keturunan utama untuk menyerang Anda bersama-sama, untuk menghindari jatuhnya Kaisar Iblis kuno setelah meninggalkan Bea Cukai. Lagi pula, Kaisar Iblis kuno tidak akan menghukum seluruh keluarga kerajaan untukmu. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Fang Yu memandang Han Miaoyi dengan penuh minat. Han Miaoyi tidak menghindari pandangan Fang Yu, tetapi menunjukkan senyuman tipis. Kamu tampaknya lebih pintar daripada si ajaib Han Miaoyi, kata Fang Yu. Saya mengatakan bahwa saya lebih baik dari dia dalam segala aspek, dan saya akan membuktikannya kepada Anda di masa depan, Saudara Fang. Jawab Han Miaoyi, kamu tidak perlu memanggilku kakak Fang, kedengarannya aneh. Fang Yu berkata, panggil saja namaku. Tidak, kamu baik padaku, aku tidak bisa memanggil namamu secara langsung. Han Miaoyi berkedip dan menjawab, jika menurutmu Saudara Fang tidak mendengarkan, maka aku memanggilmu. Fang, Tuhan. Fang Yu mengerutkan keningnya. Petik 2. Lalu, Fang Zun, yang mulia, atau yang mulia, kata Han Miaoyi. Itu juga tidak terlalu bagus.
Fang Yu berkata, lalu kamu ingin aku dipanggil apa? Kamu bisa menyebutnya dengan namanya. Han Miaoyi tersenyum pelan, mengistirahatkan dagunya, menatap Fang Yu, dan bertanya, jika kamu menyukainya, aku juga bisa seperti sebelumnya. Seperti iblis Han Miaoyi, dia memanggilmu tuannya. Tuan, apakah kamu lebih suka gelar ini? Petik 2 titik titik titik. Apapun yang kamu inginkan, kamu dapat terus memanggil saudaraku Fang. Kata Fang Yu, sepertinya kamu lebih suka gelar master. Han Miaoyi tersenyum dan berkata, kamu bisa berkata jujur, kamu adalah dermawanku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Panggil saja saudaraku Fang, kata Fang Yu tak berdaya.